karena sekarang PAN kok mendekat ke NU. Memang kalau di Jawa Timur harus begitu Mas Najib. Kalau di Jawa Timur ya PAN adalah partai anak Nahdien. Kalau di tempat lain wallahu alam. Kalau di Jawa Timur ya harus begitu. Nah Bang Zul, saya mau cerita sedikit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bang Zul yang saya hormati, Ustadz Adi Hidayat, Kiai Fuad, para pembicara dalam panel ini, Mas Hilman, Mas Najib, Mbak Ais Amalia, para hadirin dan hadirat, Nahdiyin, Nahdiyat, Muhammadiyin, Muhammadiyat, Paniyin, Paniyat. Pertama-tama terima kasih kepada Bang Zul yang sudah membuat inisiatif yang luar biasa pada sore hari ini. Banyak orang yang mempunyai persepsi bahwa politik itu sering memecah belah. Sore ini Partai Amanat Nasional membalikkan persepsi itu. Politik justru menjadi alat untuk menyatukan. Jadi sore ini adalah peristiwa yang bersejarah. Aktornya anak Lampung, yaitu Bang Zul ini. Jadi ini luar biasa, anak Lampung mempertemukan NU Muhammadiyah. Saya tahu Lampung itu daerah NU. Karena itu Bang Zul itu kalau di rumah itu tradisinya NU. Tadi mengaku kepada saya kalau di rumah itu ya tahlil, ya kunut, ya segala macam. Karena NU itu kuat sekali di Lampung. Saya ini sekarang di PBNU menangani kaderisasi seluruh Indonesia. Nah, daerah yang kuat kaderisasinya, ya, paling banyak menyelenggarakan kaderisasi setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah, kaderisasi NU di tingkat dasar yang namanya PD PKVNU, itu Lampung. Jadi Lampung ini memang luar biasa kekuatan NU-nya. Nah hari ini Bang Zul tampil sebagai tokoh yang melintasi batas-batas kekelompokan. Kebetulan sekali inisiatif ini diselenggarakan pada tanggal 27 Rajab, yaitu hari Isra Mi'raj. Mi'raj itu artinya naik, ya. Artinya melintasi. Dalam bahasa Inggrisnya itu transcending. Jadi sekarang ini PAN melakukan Mi'raj, yaitu melintasi perbedaan-perbedaan, bahkan berusaha untuk menyatukan. Jadi terima kasih kepada Bang Zul yang sudah melakukan sesuatu yang positif. Ini bid'ah tapi hasanah. Ini bid'ah tapi hasanah. Hasanah sekali itu ya. Very, very hasanah ya. Jadi terima kasih kepada Bang Zul yang sudah melakukan hal ini. Saya kebetulan datang ke acara ini itu kemarin dari acara di Tebuireng. Kemarin juga sama Bang Zul, ada acara tasyakuran 1 abad NU dan doa untuk para muassis di Tebuireng. Kita ziarah kepada
Mbah Hasyim Asy'ari, kepada Kiai Gus Dur ya, dan para masyayikh yang lain. Nah setelah itu saya pergi ke Tambak Beras. Tambak Beras ini juga tempat yang bersejarah di NU karena di sana ada tokoh pahlawan nasional tapi juga pahlawan NU, yaitu Kiai Wahab Hasbullah. Nah Kiai Wahab ini adalah sesepuh di Tambak Beras. Nah Kiai Wahab itu punya seorang adik, namanya adalah Kiai Abdur Rahim. Itu yang nanti menurunkan para kiai, yang salah satunya yang terkenal adalah Kiai Amanullah almarhum yang merupakan kawan dekatnya Gus Dur. Gus Dur itu konon kan, atau bukan konon, dikenal sebagai orang yang sangat gemar humor, ya, sering guyon. Ya. Nah guyon-guyonnya Gus Dur itu konon katanya diimpor dari Kiai Amanullah ini, tapi tanpa ada kredit. Jadi Kiai Amanullah itu sumber humornya Gus Dur. Nah Kiai Amanullah ini adalah putra dari Kiai Abdur Rahim. Kiai Abdur Rahim ini adiknya Kiai Wahab, menikah dengan seorang perempuan dari Yogyakarta, namanya Hajah Maswardiah. Nyai Maswardiah ini adalah keponakannya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi adiknya Kiai Wahab itu menikah dengan kader Muhammadiyah. Jadi luar biasa. Karena itu ada tokoh Muhammadiyah di Jogja yang dekat dengan saya, luar biasa, namanya Ibu Hamamah Suratno. Ibu Hamamah ini selalu berusaha mencari titik temu antara Muhammadiyah dengan NU karena dia sadar dia sendiri ini juga merupakan bagian dari keluarga Tambak Beras ini. Jadi ada kedekatan nasab selain kedekatan ilmu memang. Kita tahu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Hasyim Asy'ari itu juga berguru kepada orang-orang yang sama. Salah satu gurunya yang sangat penting adalah Kiai Soleh Darat. Kiai Soleh Darat. Kiai Soleh Darat ini titik temu antara NU Muhammadiyah dari segi ilmu. Selain juga Kiai Soleh Darat ini adalah gurunya Kartini. Jadi Kartini itu selama ini digambarkan sebagai tokoh yang sekuler. Melalui surat-suratnya kepada seorang kawannya dari Belanda. Padahal Kartini ini juga seorang yang sangat ingin belajar Islam. Kiai Soleh Darat itu menulis tafsir dalam bahasa Jawa, judulnya Faidur Rahman, itu berkat dorongan Kartini. Karena Kartini merasa bahwa banyak orang Jawa ketika itu di awal abad 20 Muslim tapi tidak bisa membaca dan memahami Quran. Karena itu Kartini minta kepada Kiai Soleh Darat yang merupakan gurunya Kiai Hasyim dan Kiai Ahmad Dahlan ini untuk menerjemahkan Quran dalam bahasa Jawa. Jadi memang ada pertemuan-pertemuan yang banyak sekali antara NU Muhammadiyah ini. Bang Zul hanya menegaskan saja. Pertemuan itu sudah ada sebetulnya. Nah, saya hari ini bersyukur sekali karena titik-titik temu ini ditegaskan. Tadi Mas Najib agak baper karena sekarang PAN kok mendekat ke NU. Memang kalau di Jawa Timur harus begitu Mas Najib. Kalau di Jawa Timur ya PAN adalah partai anak Nahdien. Kalau di tempat lain wallahu alam. Kalau di Jawa Timur ya harus begitu. Nah Bang Zul, saya mau cerita sedikit ini. Saya ini sebetulnya ada kaitan dengan PAN. Mungkin malah jauh sebelum Bang Zul. Ini sejarah yang belum pernah diceritakan, baru sore ini saya ceritakan. Jadi saya itu Bang Zul ikut terlibat di dalam rapat-rapat pendirian PAN. Mulai dari rapat-rapat yang diselenggarakan atas nama gerakan ketika itu namanya MARA. MARA
Di situ ada Pak Amin Rais, ada Gunawan Muhammad, ada Pak Abdillah Toha, ada Wimar Witular, ada Albert Hasibuan, ada Ibu Tuti Herati dan segala macam. Nah, rapat-rapat terakhirnya sebelum berdirinya PAN itu adalah di Puncak, di Wisma Tempo. Saya itu mulai dari rapat Mara sampai rapat di Puncak itu ikut terus. Sampai deklarasi PAN tanggal 23 Agustus tahun 1998 di Istora Senayan. Nah, itu saya ikut. Cuma ketika penyusunan pengurus saya dilibatkan, saya tidak mau. Bukan apa-apa, ketika itu saya belum yakin apakah saya ini pas masuk di partai politik. Tapi saya ikut rapat-rapat dalam pendirian PAN. Jadi ada sejarahnya saya di PAN itu walaupun tidak kelihatan. Jadi kalau saya diundang oleh Bang Zul hari ini itu sebetulnya bukan sesuatu yang aneh. Dan saya senang karena inisiatifnya hari ini tuh pas sekali. 1 abad NU menjelang abad kedua dan memang tema kita ke depan adalah membangun persatuan-persatuan di antara umat Islam. Karena kalau Anda baca, ini santri-santri di sini banyak dari teman-teman NU, kalau jenengan baca Risalah Ahlussunnah wal Jamaah yang tadi juga dibaca oleh Ustaz Adi Hidayat, yang ditulis oleh Mbah Hashim Asy'ari, pesan pertama di dalam risalah itu adalah pentingnya persatuan umat Islam. Jadi Mbah Hashim itu adalah orang yang sangat peduli kepada persatuan umat Islam. Karena itu Mbah Hashim mau menjadi atau bergabung dengan MIAI yang menjadi embrio dari partai yang namanya apa? Masyumi. Bahkan murid-muridnya Mbah Hashim itu ada yang ketika NU sudah keluar dari Masyumi tahun 52, itu menolak keluar. Bertahan di NU. Salah satunya adalah bapaknya Gus Koyum Lasem. Kiai Mansur. Kiai Mansur itu kalau di sana dikenal Kiai Masyumi. Kenapa? Karena beliau mengikuti Mbah Hashim. Aku melok Mbah Hashim. Walaupun Mbah Wahab istihadnya NU keluar dari Masyumi, tapi aku ikut Mbah Hashim. Termasuk yang bertahan di Masyumi itu antara lain adalah bapaknya Cak Nur, Nurholis Majid. Bapaknya Cak Nurholis Majid, ini saya perlu tekankan, Cak Nur itu orang NU banget. Keluarganya saya kunjungi kemarin di daerah Jombang sana di Kecamatan Bareng, itu pengurus MWC NU Bareng. Jadi Cak Nur itu orang yang sangat NU sekali. Cak Nur itu putranya Kiai Abdul Majid. Kiai Abdul Majid ini adalah santri kinasehnya Mbah Hashim. Santri kesayangannya Mbah Hashim. Nah, Kiai Majid ini dulu bergabung dengan Masyumi. Ketika NU keluar dari Masyumi, beliau tidak mau. Karena beliau memegangi atau ngugemi fatwanya Mbah Hashim. Mbah Hashim mendirikan Masyumi, saya tidak mau keluar dari Masyumi, saya mengikuti fatwanya Mbah Hashim. Jadi Mbah Hashim itu tokoh NU yang sangat peduli kepada persatuan umat Islam. Ittihadul Muslimin. Itu sangat kuat sekali. Nah, karena itu ini ke depan saya kira tema persatuan umat Islam ini penting. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mengingatkan 3 menit lagi. Saya ingin mengingatkan bahwa memang politik itu potensial menimbulkan perpecahan. Potensial. Bahkan seringkali perpecahan di dalam sejarah Islam itu timbulnya sebetulnya bukan karena masalah akidah, masalah politik. Nah, karena itu orang-orang yang ada di dalam politik, saya dulu pernah di politik tapi keluar. Orang-orang yang berada di politik itu punya tanggung jawab besar sekali. Jangan sampai politik ini menjadi alat memecah belah umat Islam. Jangan sampai. Ini adalah tanggung jawab moral para politisi yang paling penting. Karena sering kali dalam sejarah partai politik menjadi alat pemecah belah umat Islam. Kita tahu
di dalam 10-15 tahun terakhir perpolitikan di Indonesia muncul polarisasi yang luar biasa. Kita harus, memang itu tak terhindarkan kadang-kadang. Hukum alam dalam politik itu seperti itu. Tetapi kita tidak boleh tunduk kepada hukum alam. Manusia diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu mengatasi hukum alam. Manusia tidak tunduk kepada hukum alam, tetapi bisa memanfaatkan hukum alam untuk kemaslahatan. Kalau kita tunduk kepada hukum alam secara pasif, kita turun dari manusia menjadi binatang. Dari bashar menjadi hayawan. Ciri khas manusia adalah kita itu seperti dikatakan dalam Al-Quran, wasakharna. Allah itu menundukkan alam kepada manusia. Bukan manusia tunduk kepada alam. Hukum alam memang seringkali, hukum alam itu seringkali politik itu cenderung memecah belah. Tetapi manusia adalah manusia yang istimewa, diberikan kemampuan oleh Allah untuk mi'raj. Untuk naik ke atas, tidak tunduk kepada hukum alam, tapi bisa menguasai hukum alam. Tugas para politisi adalah tidak menjadikan politik sebagai alat pemecah belah, tapi menjadi alat pemersatu. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.